Hai, pesawat pengendali dan peringatan dini atau sering disebut dengan istilah Airborne Early Warning and Control System tampaknya akan menjadi salah satu prioritas pembelian alutsista untuk Angkatan Udara Indonesia di masa Presiden baru Indonesia Prabowo Subianto nantinya. Kenapa pesawat peringatan dini ini sangat penting? Dan pesawat mana yang akan menjadi kandidat radar terbang pengawal langit Indonesia ke depannya? Mari kita bahas. Indonesia dengan wilayah super luas yang hampir seluas benua Eropa tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Angkatan Udara untuk menjaga setiap ancaman dan pelanggaran di kedaulatan Indonesia. Untuk menjaga wilayah Indonesia yang super luas ini, tentu Indonesia membutuhkan radar pertahanan udara yang mumpuni. Bayangkan apa jadinya jikalau ada musuh yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa terdeteksi. Tentu akan menjadi masalah besar, bukan? Nah, militer Indonesia memang sudah mulai memodernisasi radar pertahanan udara dengan membeli 13 unit sistem radar GM403 buatan Thales Prancis. Di sini tentu dibutuhkan performa radar terbang yang mampu mengawasi wilayah udara Indonesia dari atas dan bisa digerakkan ke segala penjuru langit Indonesia yang tentu saja tidak bisa hanya mengandalkan radar di daratan saja. Di sisi lain, militer Indonesia juga pada tahun 2019 hingga 2024 yang lalu telah memodernisasi alutsista Angkatan Udara Indonesia dengan signifikan. Bayangkan saja, Indonesia sudah membeli 42 unit pesawat tempur super canggih Dassault Rafale dari Prancis. Tak ketinggalan juga upgrade 10 unit pesawat tempur F-16AB Block 15 OCU menjadi standar F-16 MLU yang kurang lebih setara dengan kemampuan pesawat tempur F-16 Block 52+. Belum lagi rencana pembelian sekitar 24 unit pesawat tempur F-15EX Eagle II dari Amerika Serikat. Nah, ketiga tipe pesawat tempur modern ini semuanya memiliki kemampuan data link yang membuat masing-masing pesawat tempur bisa saling berbagi data dalam pertempuran. Namun yang menjadi permasalahannya adalah jika hanya antar pesawat tempur saja yang berbagi data melalui data link, tentu saja jangkauannya sangat terbatas. Padahal kita tahu bahwa wilayah Indonesia sangat luas sekali, sehingga tidaklah mungkin hanya mengandalkan pesawat tempur saja untuk menjadi pengawal. Nah, kedua kondisi di atas bermuara pada satu titik, di mana militer Indonesia membutuhkan pesawat pengendali dan peringatan dini yang mumpuni. Kita sebut saja dengan bahasa sederhana sebagai radar terbang. Pesawat radar terbang ini akan mampu mengawasi langit udara Indonesia dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan radar di daratan. Ditambah lagi, pesawat radar terbang ini juga bisa berbagi data dengan satuan radar di darat dan juga pesawat tempur Indonesia lain seperti Dassault Rafale, F-16 Fighting Falcon dan lainnya melalui sistem data link. Sehingga kehadiran pesawat peringatan dini sebagai radar terbang menjadi mata yang super tajam mengawasi setiap jengkal wilayah udara Indonesia. Itulah sebabnya admin berkata bahwa pembelian pesawat peringatan dini alias radar terbang akan menjadi salah satu prioritas modernisasi alutsista TNI ke depannya. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, pesawat mana yang akan menjadi kandidat pengawal langit Indonesia di masa mendatang? Salah satu kandidat yang paling diunggulkan adalah pesawat pengendali dan peringatan dini E-7 Whitetail buatan Boeing Amerika. Apa keunggulan pesawat radar terbang canggih yang juga sudah diandalkan Turki, Australia, Amerika, dan Korea Selatan ini? Pesawat E-7 Whitetail dilengkapi dengan radar multi-role electronically scanned array yang berada pada punggung pesawat yang mampu mengawasi wilayah sejauh 600 km jauhnya. Dan pesawat radar terbang E-7 Whitetail ini juga dilengkapi dengan berbagai sensor yang membuatnya mampu melacak dan mengawasi 180 target berbeda secara bersamaan di udara dan bisa membedakan mana target terbang tanpa izin dan bisa memilah mana yang merupakan kawan dan mana yang merupakan lawan. Pesawat E-7 Whitetail ini dikendalikan oleh 8 orang kru.
Tidak hanya sasaran di udara saja, pesawat A-7 Whitetail ini juga mampu melacak target di permukaan laut seperti kapal perang atau kapal-kapal komersil yang melanggar wilayah Indonesia. Nah, target yang diendus oleh pesawat A-7 Whitetail ini bisa dibagikan secara real-time dengan pesawat tempur Dassault Rafale dan F-16 Indonesia melalui data link. Sehingga setiap penyusup yang masuk ke wilayah Indonesia bisa segera diketahui dan bisa segera ditindak dengan mengirimkan pesawat tempur terbaik Indonesia untuk mencegatnya. Sebagai ilustrasi saja, katakanlah pesawat A-7 Whitetail Indonesia terbang dan mengawasi Kepulauan Natuna yang sering disusupi oleh militer Cina dari utara. Nah, jika ada pesawat tempur Cina datang mendekati wilayah Natuna, akan segera dideteksi oleh pesawat peringatan dini ini dan informasinya diteruskan ke sistem pengendali di darat. Dan berbekal informasi ini, militer Indonesia bisa mengirimkan pesawat tempur seperti F-16 dan Dassault Rafale untuk segera mencegatnya. Pesawat tempur F-16 dan Dassault Rafale ini akan bisa mengetahui di mana lokasi detail pesawat musuh berkat data akurat yang dibagikan pesawat A-7 Whitetail melalui data link. Inilah letak peran vital pesawat radar terbang seperti A-7 Whitetail untuk mengawal langit Indonesia. Maka tidaklah salah bila disebutkan bahwa pengadaan pesawat peringatan dini seperti A-7 Whitetail ini akan menjadi salah satu program prioritas modernisasi alutsista pada periode 2025-2029 dengan Presiden baru Prabowo Subianto ke depannya. Ini bukan sebuah isapan jempol belaka karena faktanya pada tahun 2023 yang lalu semasa Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan, beliau sudah mengajukan pembelian pesawat peringatan dini A-7 Whitetail ini. Namun karena keterbatasan ruang fiskal, hingga akhir 2019-2024 yang lalu, rencana ini belum bisa dilaksanakan. Menurut hemat admin, pembelian pesawat peringatan dini sekelas A-7 Whitetail ini akan segera diwujudkan dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana menurut kamu? Apakah A-7 Whitetail cocok untuk menjadi radar terbang pengawal wilayah udara Indonesia? Sampaikan komentar kamu di kolom komentar di bawah ini ya, kita bahas. Salam.